Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham. Pada video kali ini, seperti biasa, saya akan membuatkan analisa dari indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang menarik, yang cukup menarik untuk tanggal 13 sampai 17 November 2023. Sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram yang dimana channel Telegram ini free. Jadi jika teman-teman berminat join ke channel tersebut, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Yang di sana biasanya saya membagikan analisa dari saham-saham menarik setiap harinya dan juga memberikan list dari atau screeningan saham yang cukup menarik setiap harinya. Nah, pada video kali ini kita mulai dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Untuk IHSG boleh kita lihat pada hari Senin tanggal 6 November harga bergerak cukup naik, bergerak naik 1,33% dan mencapai resisten 6.878. Tetapi setelah mencapai resisten ini, harga bergerak turun kembali pada hari Selasa atau tanggal 7 November. Nah, boleh kita lihat untuk IHSG bergerak ranging atau sideways. Setelah mencapai resisten, harga bergerak turun ke area demand di harga 6737 sampai 6774. Setelah mencapai area demand ini, harga bergerak naik kembali. Nah, kemungkinan untuk IHSG akan lebih cenderung nantinya sideways di area ini. Jadi karena di sini untuk harga penutupan Jumat kemarin membuat candle bearish, kemungkinan untuk IHSG bisa bergerak turun dulu, bergerak turun ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke resistennya. Nah, menurut saya untuk IHSG akan lebih cenderung sideways nanti di area resisten dan juga di area demand. Untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, resisten 6878, yang dimana nanti jika IHSG bisa breakout resisten 6878 ini, maka bisa melanjutkan kenaikannya ke resisten 6966. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, maka akan sideways nanti di area resisten dan juga area demand-nya di sini. Nah, jika nanti demand ini bisa di breakdown, maka untuk IHSG akan bergerak turun ke area support yang pertama nanti ke 6705, lalu ke support di sini 66.667. Jadi nanti untuk IHSG boleh memperhatikan area demand dan juga resistennya. Nah, kita lanjut ke 3 saham yang cukup menarik. Untuk saham yang pertama yaitu STRK, yang dimana saham ini sebelumnya sudah saya bagikan di channel Telegram, yang dimana pada saat harga berada di area supportnya di sini, saya bagikan di Telegram pada saat harga masih di 260. Saya bagikan, kemudian dengan harapan bisa bergerak naik ke sini karena untuk area supportnya merupakan area support yang kuat di 252 sampai 274. Dan boleh kita lihat harga bergerak naik setelah mencapai support ini. Nah, kenapa saham ini menjadi cukup menarik untuk 1 minggu ke depan? Boleh kita lihat karena harga sudah breakout resisten trendline di sini. Jika kita ubah ke time frame 1 jamnya, boleh kita lihat harga breakout resisten trendline di sini. Nah, di breakout pada hari Jumat kemarin. Nah, dengan di breakoutnya resisten trendline ini, maka ini menjadi konfirmasi untuk STRK bisa melanjutkan kenaikannya
ke resisten pertama di 360, kemudian di 384. Boleh kita lihat untuk STRK memang cukup volatil atau sangat volatil di sini, yang dimana pada saat pembukaan harga atau pembukaan pada sesi 1, boleh kita lihat harga membuat ekor atau wick di sini, mulai dari misal tanggal 30 Oktober harga bergerak naik dan turun lagi, kemudian melanjutkan naiknya. Dan di sini juga pada hari tanggal 10 November harga bergerak naik turun di sini, akan tetapi melanjutkan naiknya dan breakout resisten. Nah, kemungkinan di hari Senin nanti tanggal 13 bisa bergerak seperti itu juga, bisa nanti membuat ekor dulu lalu nanti bergerak naik. Jadi untuk STRK jika ingin masuk, maka sebaiknya bisa menunggu turun dulu atau seperti membuat ekor di sini. Bisa nanti menunggu di area atau di harga 320. Nah, boleh nanti menunggu di support ini 320 karena kemungkinan harga nanti seperti biasanya pada pembukaan harga bergerak turun dulu lalu bergerak naik. Nah, dengan di breakout-nya resisten line ini menjadi konfirmasi, dan jika kita buatkan untuk trading plan-nya, saya ambil dulu. Untuk trading plan-nya, jika langsung masuk di harga 338, maka untuk SL-nya di sini, dan untuk target pertama di 360. Untuk risk ratio-nya kurang bagus, boleh dilihat potensi kerugiannya di 9,47%, tetapi untuk TP1-nya di 6,51%. Jadi untuk trading plan yang bagus menurut saya bisa menunggu harga turun ke area support, misal di 324 dengan stop loss di 306 dan target pertama di 360. Dengan seperti ini maka untuk risk ratio-nya akan lebih bagus, di mana 1:2. Lebih baik nanti menunggu harga turun dulu ke area support, lalu bisa nanti bergerak naik ke resistennya. Namun jika nanti harga bisa breakdown support ini, support di harga 308, maka sebaiknya keluar dari STRK. Nah, lanjut untuk saham yang kedua, yaitu untuk saham yang kedua yang menarik atau yang bisa dipantau untuk 1 minggu ke depan, yaitu FIRE atau Alpha Energy Investama, yang dimana juga saham ini saya bagikan di premium antek saham atau antek saham premium tentunya, yang dimana kita sudah TP1 di 190 dan kita juga sudah naikkan stop loss di 183. Nah, saya bagikan di tanggal 9 November kalau nggak salah, boleh nanti dilihat di sini. Jadi saya bagikan dengan target 1 di 189 dan target 2 di 199 dengan stop loss di bawah dari 175. Nah, kenapa saham ini menarik? Boleh kita lihat di sini, harga sudah breakout. Saya hapus dulu. Harga sudah breakout resisten trendline-nya di sini. Kemudian harga breakout juga resisten di harga 187. Ini menjadi konfirmasi untuk FIRE bisa melanjutkan naiknya, pertama nanti ke resisten 199, kemudian ke resisten 208. Nah, jika kita buat untuk trading plan-nya, jika langsung masuk di harga, menurut saya masih sangat bagus. Masuk di 190,
dengan stop loss di 182 dengan target 1 di 199. Untuk risk rasionya juga masih sangat bagus. Di sini teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 4,74%, tetapi jika turun nantinya maka kerugiannya di 4,21%. Dan untuk TP2 nya bisa nanti mendapatkan 9,47%. Nah, boleh nanti dipantau untuk fire. Jika masih di atas support sini, support 185, maka fire berpotensi naik ke resistennya. Namun apabila nanti support ini bisa di breakdown, maka untuk fire akan turun ke support di harga 177. Lanjut untuk saham yang ketiga. Untuk saham yang ketiga ada SCMA. Sini saya gambarkan support trendline dan juga area demand di harga, bentar, di harga 138 sampai 145. Nah, di sini untuk SCMA masih konsolidasi setelah mencapai support trendline-nya. Nah, kenapa saham ini menarik? Boleh kita lihat untuk SCMA setelah mencapai support trendline-nya, harga bergerak naik. Boleh kita lihat di sini setelah harga mencapai support trendline-nya, di sini harga bergerak naik ke resistennya di harga 167. Nah, di sini harga sudah mencapai trendline-nya lagi, jadi kemungkinan untuk SCMA bisa bergerak naik ke resisten pertama di resisten 157 dulu, ke resisten 157. Untuk melanjutkan naiknya, harga harus mampu breakout resisten 157. Jadi untuk lanjut naik sampai 167 ini, maka harga harus mampu breakout dulu resisten 157. Jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk SCMA bisa bergerak turun dan konsolidasi nantinya. Boleh diperhatikan di sini saya membuat area demand-nya, yang dimana jika harga mampu bertahan di atas area demand, maka untuk SCMA akan masih berpotensi naik ke target resisten di sini. Jadi jika masih bertahan di atas area demand ini, maka boleh memantau SCMA. Untuk trading plan-nya jika kita buatkan dengan TP1 di 157, misal masuk di harga 150, untuk TP1 mendapat sekitar 6,47%, mendapat 4,67%. Untuk stop loss-nya di bawah support sekitar 4%. Jadi untuk risk reward-nya masih bagus dengan target di 157 dulu. Jika target di 167, maka untuk profitnya sekitar 11,33%. Tetapi nanti boleh memantau jika breakdown support di harga 145, maka untuk SCMA bisa nanti masuk ke area demand 138 dan juga 145. Jadi boleh nanti memantau untuk SCMA area yang pertama resisten 157, kemudian support 145. Nah, kira-kira begitu analisa dari indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang cukup menarik untuk tanggal 13 sampai 17 November. Dan saya infokan untuk analisa ini merupakan pendapat pribadi dan bukan mengajak teman-teman untuk melakukan pembelian pada saham tertentu. Jadi untuk resiko dan juga hasil jual beli yang teman-teman lakukan menjadi tanggung jawab teman-teman sekalian. Dan saya infokan sekali lagi, jika teman-teman berminat join ke grup Telegram Antik Saham, boleh nanti join menggunakan link yang saya cantumkan di deskripsi.
Nah, sekian dulu videonya. Terima kasih.